Selamat datang di Seni Mantova Gallery. Hari ini saya tunjukkan beberapa lukisan lagi. Dan saya tahu bahwa lukisan-lukisan ini akan berbicara ke dalam kehidupan Anda. Kita mulai dengan yang pertama untuk hari ini, yaitu Throw your net on the right. Lemparkanlah jalamu di sebelah kanan. Di dalam kitab Injil kan ada ceritanya. Setelah Yesus dibangkitkan, dia ketemu dengan murid-muridnya yang kembali memancing ikan. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata dari jauh, lemparkan jalamu di sebelah kananmu. Kanan kiri sih nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang namanya superstisi. Tetapi memang Tuhan sengaja suruh mereka di sebelah kanan lempar jala. Karena berarti mereka harus bergantung dengan tangan kiri untuk menarik jala itu sebagai pangkal kekuatan. Nah, karena sebagian besar orang bukan kidal kan. Karena kita semua, sebagian besar di antara kita, hampir semua umat manusia itu tangan kanan. Jadi berarti Tuhan suruh mereka tidak menggantungkan pada kekuatan manusia. Malah justru dalam kelemahan mereka lah mereka akan lihat mujizat. Ketika dilemparkan, wow, ikannya banyak sekali. Mereka tahu itu Tuhan. Mereka sadar bahwa itu Kristus yang dibangkitkan. Kalau Anda perhatikan dengan detil, tangan Yesus sudah berlubang paku. Ini setelah kebangkitan tentunya. Lalu saya suka sekali di art piece ini, ada perpaduan warna yang berani untuk menunjukkan bahwa ada dinamika yang dialami serta pergumulan jiwa di dalam diri para rasul yang kembali untuk menjala ikan, bukan menjala manusia. Tapi di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan, ada air yang tenang. Langitnya bisa porak-poranda, bisa merasakan semacam kecewa, amarah, ketidakpastian, tapi di depan Yesus selalu biru toska, selalu indah, selalu ada tenang dalam hadirat Tuhan. Yesus sudah siap-siap untuk bakar ikan nanti, lalu ketemu Petrus berkata, kamu mengasihi aku? 3 kali sampai Petrus menangis. Dan sementara dia masih di sini, dia akan melihat mujizat yang besar. Dan Tuhan Yesus itu, lihat ya, duduk dari belakang pun, saya memang sengaja tidak gambarkan wajahnya untuk menunjukkan seluruh emosi bisa kita tangkap, bahkan dari punggungnya saja kita bisa rasakan ketenangan pada juru selamat kita. Dia nggak pernah panik sih. Dia lihat semua murid-muridnya mundur rohani ceritanya. Dia tetap stabil emosinya. Tuhan kita itu bukan hanya ajaib. Tuhan kita itu sangat-sangat berwibawa. Cara duduk, postur tubuhnya, dia nggak main perintah, tapi kelihatan bahwa bumi, langit, semua kuasa sudah ditaruh di bawah kakinya. He's our peaceful Savior. Jadi perpaduan dari emosi, bukan hanya dari warna, tapi dari postur tubuh. Terjadi gejolak di sini, ketenangan di situ. I love this piece. Bukan hanya artistik, tapi meaningful dan dalam sekali. Nah, kalau Anda lihat, ada lagi beberapa lukisan di depan kita ini. Yang sebelah situ nanti berhubungan tentunya, tapi saya mulai dengan di sini dulu. Talking about our Savior ya, bicara tentang Juru Selamat kita. Juru Selamat kita itu begitu baik. Inilah sebuah lukisan yang saya beri nama Little Lamb. Anda dan saya ada di atas punggungnya, jadi ini you and me. Waktu itu ceritanya domba ini tersesat lalu ditemukan kembali. Dia terharu sih. Dia merasa, aku ini siapa kok dicari oleh majikanku? Kok gembalaku mau belanin aku. Dia mau betul-betul cariin high and low, dataran tinggi, daratan rendah, dicari semua kolong langit sampai dia menemukan saya. Hari itu sang domba terharu. Bisa bayangkan ini semua adalah perasaannya dia. Saya bisa gambarkan sekeliling ini adalah feeling sang domba. Kelihatannya putih semuanya, tapi berwarna-warna. Sebenarnya memakai materi yang juga bercahaya di tempat remang atau glow in the dark. Domba ini bercampur-campur perasaannya haru dan juga tercengang. Apakah aku seberharga itu ya? Matanya tidak melihat ke satu tujuan, seperti dia merenungkan. Hari ini aku menyadari, aku bukan hanya domba, aku adalah anaknya. Dan Tuhan Yesus saya lukiskan dan gambarkan dengan cara yang sangat manusiawi. Tangannya pun kelihatan tangan yang kasar bekerja. Bukanlah Allah yang berada di singgasananya, tidak berbuat apa-apa, hanya main hakim atas manusia.
Warna hijau di sini memang sengaja. Bukankah domba dibaringkan di rumput yang hijau? Ternyata rumput yang hijau itu bukan rumputan. Rumput yang hijau itu ternyata adalah pundaknya Tuhan. Segala sesuatu di pundak Tuhan lebih hijau rasanya. Karena itu jangan bergumul sendiri. Gembalamu sangat peduli. Dan ini seolah-olah melukiskan sebuah hubungan. Memang begitu sih. Saya lukiskan hubungan saya di atas kanvas ini. Hubungan Anda juga dengan Tuhan kita. We're on His shoulders, kita ada di pundaknya. We're going home, carried by Him. Kita digendong Tuhan, sembari pulang ke rumah. Tapi jangan lekas-lekas ya, masih banyak tugas di dunia ini. Tapi intinya, Tuhan itu menggendong kita seumur hidup kita. Tidak pernah dilepaskan, sampai kapanpun juga. Your Savior, your Shepherd loves you. Gembalamu mengasihimu. Yang tadi saya sebutkan, yang ada hubungan dengan painting pertama yang saya jelaskan, penangkapan ikan yang ini namanya miraculous catch atau penangkapan secara mujizat. Hari itu terjadi sesuatu yang ajaib. Persisnya 153 ikan nih. Mereka semua lari masuk ke jala Petrus. Jadi bukan Petrus yang menjala ikan. Ikan itu yang menangkap jala Petrus. Karena mereka semua seolah-olah berebut untuk masuk ke jala itu. Mengambil bagian dalam cerita mujizat penangkapan. Mereka seolah-olah tahu cerita mereka akan memuliakan Tuhan. Bayangin, ikan-ikan ini rela mati. Untuk sebuah story, history, ceritanya Tuhan. Kalau Anda hitung sungguh-sungguh ya, ini betul-betul 153 ikan. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu kalau diperhatikan lagi, maka ikan-ikan yang berwarna remang-remang dekat laut, seperti warna biru ada hijau-hijaunya ini berjumlah 12 tepatnya. Seperti seolah-olah Tuhan beritahu pada rasul-rasul, ikan aja mau melayani aku, melayani kehendakku dan menggenapi rencanaku. Apalagi kamu, 153 ikan itu hari itu berebut untuk masuk jala Petrus. Ini adalah penangkapan yang ajaib, menceritakan pada kita hari ini, kalau kita berada di poros kehendak Allah, ikan yang tangkap kita, bukan kita yang menjala ikan. Tidak perlu kita mengejar berkat. Berkat itu yang datang kemari. Asal hatimu mengasihi Tuhan. Tuhan yang pelihara. Yang penting kita hidup sesuai dengan maksud ilahi. Biru ini biru yang cool sekali di hati. Terasa waktu saya melihat ini, merasakan seperti seolah-olah saya berada di perahu ini bersama dengan Petrus dan Yohanes. Saya tahu bahwa sekalipun hidup seluas samudera, tetapi justru di tengah-tengah seolah-olah saya sendirian di seluruh dunia. Pernah kan kita merasa lonely among an ocean of men? Kita berada di samudera raya manusia, tapi kita merasa sendirian. No. Kalau Anda dan saya hari ini berada di poros kehendak Allah, di sini terjadi rencana Tuhan. Lautan boleh luas, tapi rancangan Allah itu spesifik untuk orang-orang yang tunduk kepada kehendaknya. Saya ingin Anda untuk melihat hari ini bahwa Tuhan itu bekerja dalam diri rasul-rasul. Dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda juga. Your miraculous catch is on the way. Penangkapan ajaib itu akan segera terjadi di hidupmu. Mari ikut sama saya. Berikutnya, the spies, land of milk and honey. Para pengintai, negeri yang melimpah dengan susu dan madunya. Kalau Anda perhatikan, ada dua arah gerakan. Yang pertama, seperti hujan susu. Saya memang pakai banyak unsur air untuk melukis yang satu ini. Anda lihat ini putih-putih, seperti susu sedang mengalir. Seperti hujan susu dari sorga. Tetapi kalau Anda lihat ini warna-warna madu, seperti mengalir dari ujung kanan ke ujung kiri. Seperti ada dua aliran, vertikal dan horizontal. Melambangkan berkat Tuhan itu selalu datang tepat waktu. Dan ini adalah lukisan yang sangat profetik. Seolah-olah saya melukiskan apa yang ada di depan Anda. Bahwa tanah Kanaan menanti atau tanah perjanjian. Lihat anggurnya besar-besar. Pengintai-pengintai ini adalah orang-orang yang melihat janji. Saya ingin sekali supaya lewat lukisan ini Anda bisa melihat masa depan Anda itu betul-betul penuh pengharapan dalam Tuhan. Itu jangan gigit jari. Dan sebagai seorang seniman yang mencoba melukiskan firman Tuhan, saya harap lewat jari jemari saya,
hari ini saya menubuatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Anggur-anggur yang gemuk-gemuk ini menunggumu dan keluargamu. Dan biarlah saya menjadi salah satu pengintai ini ketika menjelaskan berkat-berkat yang Tuhan sediakan di hadapanmu. Apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, yang belum muncul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Dari atas turun susu, dari bawah mengalir madu. Land of milk and honey. Tapi mungkin beberapa di antara kita merasa hari ini hidupku sudah runtuh. Roboh semua yang kubangun. Puluhan tahun sia-sia. Seperti yang dihadapi oleh Nehemia. Sebuah lukisan yang saya sebut Nehemia. Builder of broken walls, atau pembangun tembok yang runtuh. Ini tembok yang runtuh ini sangat-sangat kronis sekali, karena tembok runtuh ada di dalam tembok yang runtuh, di dalamnya ada tembok yang lebih runtuh. Jadi betul-betul runtuh, hancur ini seperti kehidupan beberapa kita. Banyak orang hidupnya seperti ini hari ini. Baik itu bisnisnya, kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, hubungannya, pelayanannya hancur lebur. Rasanya nggak ada yang tersisa. Masih ada sih sisa-sisa kehidupan. Kalau Anda lihat sini ada biru-biru sedikit. Pernah ada sisa-sisa di sini. Masih ada warna-warna soil atau tanah. Tidak sedingin ini, sedingin salju. Tapi seperti masih ada tersisa bekas-bekas kehidupan dari masa lalu. Tapi apa boleh buat? Mau diapain lagi nih reruntuhan? Karena itu Nehemia berdiri di sini dengan pedangnya ditaruh di dekatnya, karena dia tidak bergantung dengan pedang jasmani. Karena Alkitab mengatakan sih di Nehemia, satu tangan mereka membangun tembok, satu tangan lagi memegang senjata. Tapi senjata nggak pernah dipakai karena Allah yang berperang bagi mereka. Jadi senjata ditaruh dekat-dekat aja, jaga-jaga. Tetapi kuncinya di sini. Nehemia downloading, dia mendownload apa yang jadi blueprint rencana Allah. Waktu dia lihat reruntuhan, dia membayangkan ini bisa jadi apa ya? Dia nggak mau bersandar pada pengertian sendiri. Kalau pengertian manusia pasti putus asa. Jadi dia bergantung dengan pewahyuan. Dia berkata, Tuhan, makanya saya kasih kosong di sini, melambangkan dirimu. Downloadlah dari Kristus. Sekalipun di depan Anda itu bukan cuma 0, tapi defisit. Anda bisa mulai dari minus bahkan. Kalau Tuhan kasih DNA baru, kalau Tuhan kasih perencanaannya, kalau Tuhan kasih blueprintnya, Anda akan terkejut ini bisa jadi apa. Karena kitab Nehemia menjelaskan bagaimana tembok itu terbangun, bait suci juga. Tembok yang runtuh berabad-abad menjadi tembok besar. From a broken wall to become a great wall. Semua dimulai dari situ. Tapi waktu melukis ini ya begitu indah. Ini sekali lagi pakai unsur-unsur kasar. Saya pakai ada pasir-pasir di dalamnya. Lalu ini kan seperti tembok-tembok ya, seperti batu-batu begitu. Nah, ada satu fokus yang jangan diabaikan. Ketika Tuhan masih berbicara, Nehemia bahkan belum mengangkat batu pertama. Dia baru memikirkan ini bisa jadi apa. Dia baru kumpulkan seluruh imannya untuk percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan bisa membangun kembali di atas reruntuhan dan puing-puing. Baru saja berpikir, baru berdoa, baru meratap karena Nehemia menangisi Yerusalem yang rubuh itu. Tuhan munculkan tanda kehidupan dan penyertaan. Tiba-tiba ada tunas baru. Muncul di tanah yang gersang. Tuhan menunjukkan bahwa I am with you. Nggak usah tunggu sampai setengah jalan sebelum kita bisa menyelesaikan misi kita, sebelum kita bisa memulai bahkan. Tuhan itu sudah sertai hati yang berbalik kepada Tuhan. Ini adalah Nehemia, pembangun tembok yang runtuh, untuk mengingatkan kita bisa bangun apa saja asal Kristus beserta dengan kita. Dua lukisan terakhir adalah mengenai wanita-wanita dalam Alkitab. Seolah-olah setiap lukisan itu bersambung dan sebuah seri yang indah. Kali ini saya mau presentasikan dua perempuan yang tiada duanya, Elizabeth dan Maria. Kita semua tahu ceritanya kan? Elizabeth itu mengandung Yohanes Pembaptis di masa tua. Jadi Elizabeth seharusnya sudah lanjut usia. Ini kerabatnya Maria, tapi Maria hamil muda, baru didatangi Gabriel, diberitahu kau akan mengandung Immanuel. Jadi mereka berdua itu ketemuan waktu Maria datang untuk berkunjung. Sekalian tinggal berapa bulan. Coba bayangkan, perempuan dengan perempuan.
apalagi hubungan mereka dekat, pasti banyak ngobrol, mereka saling menguatkan, saling tukar pikiran. Tapi pesan Tuhan buat para perempuan adalah ini, jikalau Anda mengandung sebuah tujuan ilahi dalam hidupmu, Anda tidak sendiri. Selalu ada wanita lain yang juga punya benih kudus di dalam hatinya, yang akan memahami apa yang Anda alami. Ini Daughters of Destiny, celebrate sisterhood atau merayakan persaudaraan antara perempuan. Mother and daughter, bisa saja mama dan putrinya, ibu dan anak, atau bisa saja sisters, atau bisa sahabat karib. Tuhan tidak pernah izinkan Anda lonely. Dan lukisan ini sangat istimewa, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, karena ada banyak makna, dalam sekali. Sejujurnya, rangkuman dari lukisan saya yang ada, itu bisa ditemukan di atas kanvas ini yang Anda lihat. Saya mulai dengan beberapa ya. Anda lihat pilar-pilar yang berjatuhan ini adalah kerajaan-kerajaan yang pernah besar lalu roboh, seperti Persia, Mesir, Babilonia. Tetapi kerajaan yang ada di perut Maria, kerajaan anak Allah yang kekal itu tidak akan pernah berkesudahan. Kalau di sebelah sini adalah melambangkan Yohanes Pembaptis, padang gurun dan buluh yang di padang belantara. Di sebelah sini Anda lihat bunga-bunga ini, lily of the valley, atau bunga bakung yang di padang. Itulah lambang Tuhan. Dan lalu Anda melihat seputar kehidupan Yesus yang dicatat oleh Injil, dimulai dari orang Majus. Ketika waktu itu malaikat semuanya nengok dari surga, anak Allah yang tunggal dilahirkan di Bethlehem Palungan. Lalu setelah itu Yesus dibaptis. Kemudian dia memecah-mecahkan roti. Semua kaleidoskop daripada Kristus Yesus yang kita cintai tertera dan tertumpah betul-betul atas kanvas ini sebagai sebuah pesan Injil bagi kita semua. Lalu Yesus berjalan di atas air. Ada lukisan saya satu yang seperti ini. Lalu juga ada yang namanya perjamuan kudus, ketika Yesus makan perjamuan malam terakhir dengan 12 rasul. Lalu Yesus di Via Dolorosa, dia memikul salib kita dengan mahkota durinya, kubur yang kosong, lalu kenaikan ke sorga. Ini adalah lukisan yang istimewa. Oh, jangan lupa, ada 153 ikan yang ditangkap oleh murid-murid karena mereka taat pada perintah Tuhan. Saya bisa bayangkan, coba pakai imajinasi sedikit. Maria dan Elizabeth pas ngobrol-ngobrol, pasti ada Roh Kudus di tengah-tengahnya. Mereka dua-dua itu orang diurapi. Bahkan ketika Maria datang berkunjung ke Elizabeth, bayi di dalam perutnya, Yohanes Pembaptis itu melonjak girang kepenuhan Roh Kudus. Saya yakin ada Roh Kudus di rumah itu pada waktu dua wanita ini saling menguatkan, saling bagikan apa yang mereka dapat dari Tuhan untuk keturunan. Anak mereka itu jadi apa nantinya? Ini pasti ada dalam pembicaraan mereka, sekalipun mereka tidak tahu persis pastinya. Tapi samar-samar mereka pasti membicarakan sesuai dengan nubuatan Tuhan. Daughters of Destiny, kepada para perempuan saya ingin berkata lewat lukisan ini. Anda tidak sendiri. Ketika Anda mengandung sesuatu yang ilahi di hati, pegang teguh. Sebab itu akan terjadi. Tuhannya Maria dan Elizabeth adalah Tuhan Anda. Terakhir, lihat lukisan yang satu ini. Saya senang sekali menjadi lukisan terakhir yang saya jelaskan hari ini. Ini adalah wanita Narwastu. Saya mencoba melukiskan sebuah hati. Jadi Anda jangan melihat ke perempuannya. Ini sebuah hati secara menyeluruh. Atau secara keseluruhan, bicara tentang batinia. Saya melukiskan indahnya batin seseorang. Tentunya kita semua tahu wanita Narwastu itu ceritanya seperti apa. Dia datang tanpa diundang, lalu semua rasul-rasul ada di sana, dia ajari semua laki-laki itu gimana mencintai Tuhan ketika dia pecahkan sebuah minyak wangi yang mahal yang harganya sekitar $55.000 Amerika hari ini. Jadi itu life saving atau seluruh simpanan hidupnya, seluruh tabungan. Saya kasih judul Alabaster Woman, A Beautiful Heart. Nah, sekeliling sini Anda bisa melihat ada banyak luka batin yang dia alami. Profesi perempuan ini mungkin bukanlah sesuatu yang bagus. Tetapi Anda bisa lihat sisa-sisa kegelapan dari masa lalu. Lalu Anda ada scratches, ada kasar-kasarnya, ada seperti ada cakaran, ada seperti goresan. Ini melambangkan hati perempuan ini. Namun lihat, dia datang dengan tanpa banyak bicara, dalam ketenangan, dalam keanggunan. Dia nggak melihat masa lalunya, dia lihat Yesus di depan. Dia tutup dengan tudung kepalanya.
melambangkan keindahannya, namun dia sopan. Lalu dia pecahkan minyak yang mahal itu untuk mengurapi Yesus. Sebuah hati yang dipersembahkan untuk Tuhan, yang mengajari semua rasul hari itu bagaimana cinta kepada seorang juru selamat yang ada di depan mata. Wanita itu luar biasa. Kalau mereka betul-betul mengerti kasih dalam Kristus, mereka bisa mengubah hati banyak orang, termasuk laki-laki. Dan perempuan ini mengajarkan kepada kita. Saya sendiri jadi iri kok. Kok kita nggak punya hati seperti ini ya? Kalau Anda sekarang lihat lagi, ada banyak simbolisme yang ada pada sekitar pakaian dan jubahnya yang melambangkan situasi dan emosi hati wanita ini ketika mempersembahkan hati dan batinnya kepada Tuhan. Tapi saya tidak akan tunjukkan satu persatu. Indahnya sebuah seni adalah di sini. Ketika Anda melihatnya lagi, Anda akan belajar sesuatu yang baru. Akan new discovery, akan ada penemuan-penemuan yang baru yang tidak Anda duga sebelumnya. Coba Anda tebak, apa aja situasi hati yang dipersembahkan untuk Tuhan. Bisa lihat ya, saya kasih bocoran, ada seperti apinya di sini. Passion, gairah. Nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau kita nggak bergairah, kalau kita nggak ada passion di dalam hatinya. Anda bisa lihat di sini ada aliran air, ada sebuah kedalaman cinta akan Tuhan. Mengalir ke bawah kepada sanubari dan batinia. Lalu ada air mata di sebelah sini yang menjadi benih. Seperti mengairi atau menyirami benih-benih iman. Lalu bertumbuhlah bunga-bunga di padang yang gersang. Ada masa depan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lalu yang rutinitas pun, hal-hal yang sifatnya rutin diserahkan. Kalau kita cinta Tuhan itu, kasih akan Tuhan akan mengubah semua rutinitas hidup kita. Bukan menggantinya loh ya, tapi memberi makna. Lalu ada hal-hal yang masih belum kelihatan wujudnya, nanti jadi apa, ada banyak surprises dan kejutan yang kita tidak akan duga. Lukisan ini penuh dengan kedalaman. Karena mencoba melukiskan sebuah hati yang indah, itu susah. Tetapi saya lukiskan ini dengan hati untuk berbicara ke hati Anda. Dan saya percaya lukisan ini akan mengubah hati seseorang ketika melihatnya. Saya yakin hari ini, semua tur ini, pasti Tuhan berbicara kepada Anda. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk memberkati Anda lewat seni, karena Tuhan kita itu memberi pada umatnya banyak talenta. Hendaknya kita selalu memakai talenta kita untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya. Terima kasih sudah bersama dengan saya, Seniman Tova. Dan di galeri ini saya ucapkan shalom pada Anda semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga Anda semakin dekat sama Tuhan, semakin mengasihi Dia. God bless you ya.